Selamat Sabat. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada hari Sabat ini. Allah baik, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat daerah yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pada hari Sabat ini. Para tua-tua jemaat, hamba Tuhan, pendeta jemaat, pendeta raung, mohon maaf, mohon izin saya sebutkan satu ketua jemaat mewakili semua, ya. Guru saya, Pak Joni Mambu, guru matematika. Jadi kalau saya salah hitung, dia yang salah, bukan saya, saudara sekalian. Dalam menghitung waktu untuk berkhotbah. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada umat-umat Tuhan yang berada di Jemaat Pionir Tondano yang terus dalam topangan pelayanan pekerjaan Tuhan, apakah baik dalam tingkat jemaat, tingkat daerah ataupun tingkat uni. Ada di sini Bapak Edi Mamenua yang telah bekerja bersama-sama dalam berbagai rapat board. Lama tidak ketemu, saya pikir sudah berada atau berdomisili di Amerika. Puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Pak Joni Mambu juga anggota Komite Eksekutif UNI untuk beberapa tahun lamanya. Ada juga di sini anggota Komite Eksekutif Daerah Conference, sahabat sepemain bola, Saudara Agus Bola yang hadir pada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa bertemu bersama-sama pada Sabat ini. Ucapan terima kasih saya secara khusus kepada Ketua Jemaat Jimmy Pinangkaan yang dalam komunikasi beberapa bulan yang lalu dia langsung tawarkan jadwal hari ini. Saya berusaha untuk memenuhi dengan merubah berbagai jadwal dan pada akhirnya kita bisa bertemu bersama-sama pada saat ini. Pendeta Rantung, Ketua Conference, terima kasih untuk kehadiran bersama-sama dan topangan dalam pelayanan Sabat pada saat ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian umat Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersedia untuk membuka lembaran firman-Mu. Kebutuhan terbesar kami, Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk mempelajari firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap protokol kesehatan, izinkan saya untuk membuka masker yang saya gunakan. Walaupun saya juga memiliki masker yang lain yang dapat menopang. Karena masker ini akan membatasi saya di dalam membaca pada waktu menggunakan kacamata. Saya selalu katakan, untuk itu saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian umat-umat Tuhan, mari buka Alkitab di dalam Matius pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Matius 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Apa judul perikop di sana, saudara sekalian? Apa judul perikop, saudara? Silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus ini juga ditulis oleh Lukas. Tapi saya lebih fokus kepada yang dituliskan oleh Matius. Matius menulis silsilah Yesus Kristus dengan tujuan beberapa penekanan di sana. Penekanan pertama di sini adalah untuk menyatakan bahwa Yesus ini adalah garis keturunan langsung dari Abraham, Raja Daud, dan Yesus adalah Mesias. Itulah penekanan Matius pada waktu Matius menulis buku Matius
dalam konteks pasal 1 yang difokuskan pada silsilah Yesus Kristus. Apa penekanannya? Saya katakan tadi bahwa untuk menyatakan bahwa Yesus itu berada dalam garis keturunan. Garis keturunan bagi orang Yahudi tidak boleh diabaikan, tidak boleh disalah mengerti. Oleh karena itu menyatakan strata sosial, itu menyatakan kualitas kehidupan, itu menyatakan perbedaan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Jadi pada waktu Matius menulis Matius pasal 1, fokusnya adalah ingat baik-baik. Yesus berada dalam garis keturunan Yahudi dan juga berada dalam keturunan Abraham dan keturunan Raja Daud, dan dia akan dilahirkan sebagai Mesias. Berbicara tentang silsilah dan garis keturunan yang disebut pohon keluarga, maka orang Yahudi sangat-sangat strict, sangat ketat, sangat teliti dengan menuliskan garis keturunan ini. Kenapa? Karena orang Yahudi martabat mereka ada di sana. Dan di dalam menuliskan garis keturunan ini mereka punya paham Asia, adalah paham paternalis, di mana suami itu segala sesuatu atau laki-laki itu segala sesuatu. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat 1 dan seterusnya untuk melihat garis keturunan dari Yesus Kristus yang dituliskan oleh Matius di sini. Ya. Orang Yahudi, setiap pagi laki-laki Yahudi, kalau mereka mau berdoa, ini isi dari doa mereka ada 3 hal. Isi doa mereka ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan, terima kasih karena saya ini tidak dilahirkan di dalam keluarga orang kafir. Pertama. Kedua, Tuhan, terima kasih karena saya ini tidak dilahirkan dalam keluarga budak. Dan ketiga, dengar baik-baik. Tuhan, terima kasih karena saya ini tidak dilahirkan menjadi perempuan. 3 hal yang menjaga martabat dari orang-orang Yahudi untuk menyatakan siapa sesungguhnya mereka. Berbicara tentang keturunan Yahudi, ada sebuah istilah ya. Nanti Pak Winnie Mambu bisa bantu saya dalam memberikan arti ini. Yang sering kita dengarkan mereka katakan bahwa dia ini darah biru. Padahal darah itu merah. Tapi mengapa istilah ini dimunculkan? Untuk menyatakan sebagaimana saya katakan tadi, siapa sesungguhnya mereka, kelas dari suku mereka itu. Dan di dalam suku Yahudi, orang-orang Yahudi, maka keturunan atau silsilah itu harus dituliskan laki-laki semua. Tidak boleh ada perempuan atau nama perempuan di dalamnya. Sekarang Matius menulis silsilah Yesus. Matius yang tahu betul adat istiadat daripada orang Yahudi ini. Matius memiliki tujuan menuliskan silsilah ini untuk menyatakan bahwa Yesus ini adalah keturunan dari Abraham, keturunan dari Raja Daud, dan Yesus ini Mesias. Dan tujuan dia adalah untuk diketahui oleh orang-orang Yahudi. Di dalam penulisan silsilah Yesus ada 7 keajaiban atau 7 keheranan yang terjadi dalam penulisan silsilah ini. Mari kita mulai dengan yang pertama. Buka Alkitab di dalam Matius 1 ayat 1 kita mulai. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanakan Yakub,
Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 3, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Saudara lihat, ada sesuatu yang tidak beres dengan Matius di sini. Bahwa menulis silsilah dari orang-orang Yahudi, tidak boleh ada nama perempuan di sana. Tapi Matius tulis bahwa Yehuda memperanak Peres dan Serah dari Tamar. Siapa ini Tamar? Siapa sesungguhnya perempuan ini, sehingga pada waktu Matius menulis, dia abaikan ketentuan-ketentuan dari orang Yahudi dan dia taruh di sana Yehuda memperanakan Serah dan Peres dari Tamar. Siapa sesungguhnya Tamar ini? Kejadian pasal yang ke-38 ayat 1 sampai 30 berbicara tentang Tamar. Tamar adalah anak mantu dari Yehuda. Tamar adalah anak mantu dari Yehuda. Yang sesungguhnya Peres dan Serah ini adalah cucu Yehuda. Terbalik, mereka menjadi anak Yehuda. Apa yang terjadi dalam cerita ini? Bahwa suatu ketika Yehuda katakan kepada anaknya yang tua yang bernama saya akan cari seorang gadis Kanaan yang cantik, yang bagus, yang baik bagimu. Lalu dia cari. Pada waktu dia cari, dia temukan Tamar. Bawa Tamar, berkati mereka, ini Tamar, Tamar ini kalian dua suami istri, beranak cucu dan penuhi bumi ini. Tinggal. Hidup sama-sama sebagai keluarga dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Ini jahat di mata Tuhan, dibunuh mati. Adat istiadat Yahudi mengatakan bahwa kalau seorang lelaki kakak meninggal, maka istrinya harus diberikan kepada adiknya laki-laki yang belum menikah. Jadi pada waktu mati, maka Yehuda mengambil Tamar dan katakan kepada adiknya yang bernama Onan, ini istri dari kakakmu. Nikahilah dia sebagai istrimu dan hampirilah dia supaya melanjutkan keturunan dan kita ada garis keturunan dari dia ini. Beberapa komentator Alkitab katakan bahwa mereka ini berada dalam kondisi yang jahat di mata Tuhan dalam konteks seksual di sini. Akhirnya Onan mati. Pada waktu Onan mati, Yehuda bilang, oh bahaya. Kita ada anak berikut nama Selah. Tapi kalau kita kasih ini Selah, kau mati, mau habis kita pakai keturunan. Jadi dia datang sama Tamar dan katakan kepada Tamar, itu Selah masih kecili dia. Kita mau pelihara dia, bikin dia besar dulu, baru kasih pangana untuk kawin. Jadi pulang Jo tinggal dengan orang tua, nanti Selah ini sebesar, baru kita nikahkan kalian berdua. Pulanglah Selah kepada kedua orang tuanya. Dia ikuti, pulanglah Tamar kepada kedua orang tuanya. Dia ikuti Selah sebesar, seumur kawin, DP papa mantu ndak kasih kawin. Suatu ketika dia dengar berita bahwa istri dari Yehuda ini meninggal. Mama mantunya meninggal. Dalam masa perkabungan, sesudah itu dia dapat berita berikut. Berita berikut mengatakan bahwa Yehuda dalam perjalanan menuju ke Timna untuk mengadakan pengguntingan bulu dombanya. Lalu apa yang dia bikin?
dia buat sebuah perangkap bagi bapa mantunya. Cepat-cepat dia tanggalkan pakaian kejandaannya, dia gunakan syal, kemudian dia duduk di pinggir jalan. Seperti seorang pelacur, dia duduk di pinggir jalan. Pada waktu Yehuda lewat dengan sahabatnya dari Adulam, dia lihat ada seorang wanita yang menggunakan syal. Kenapa dia gunakan syal? Kalau dia mau jadi pelacur, tidak perlu gunakan syal. Tetapi di zaman dulu, adat kebiasaan pada saat itu menggunakan syal artinya dia itu mengadakan prostitusi terselubung atau secret prostitution. Artinya kita ini melacur dalam konteks-konteks tertentu. Tapi kita adalah manusia normal, hidup di antara masyarakat. Kalau kita suka melacur, kita melacur. Kalau enggak. Jadi dia pakai syal. Dia tidak tinggal di rumah bordil, tapi tinggal di pinggir jalan. Lewatlah Yehuda di sana. Waktu Yehuda lewat, istrinya sudah meninggal. Sebagai manusia normal, dia membutuhkan kasih sayang. Waktu dia lihat pelacur yang duduk di pinggir jalan, pas-pas dia katakan ini benar. Pelacur atau prostitusi terselubung, dia bisa jaga rahasia. Dia datang kepada perempuan itu dan katakan, hei, kita mau tidur dengan Ana. Perempuan itu bilang, boleh. Marngana mau bayar apa? Dia katakan, kita bayar dengan kambing yang muda. Membayar dengan kambing yang muda, itu pembayaran yang tinggi, kelas tinggi itu. Ya, kalau saudara baca surat-surat kabar lainnya, ya ada prostitusi online, ya kelas-kelas tinggi. Ya. Kira-kira sama dengan demikian. Jadi tawar-menawar terjadi, kita ndak bawa itu kambing muda. Lalu perempuan tanya, apa jaminan? Kalau saya layani kau, apa jaminan yang kau berikan kepada saya? Lalu dia bilang, oke, kita ada cap cincin, kita ada tongkat, ya. Dan apa yang ada padanya, dia berikan kepada wanita tersebut sebagai jaminan untuk akan membayar hasil prostitusinya ini sesudah dia kembali. Dan betul dia pulang. Pada waktu dia pulang, dia suruh temannya dari Adulam, tolong akan antar ini, domba ini yang masih muda, atau kambing ini yang masih muda, ya domba yang masih muda ini, bawa untuk berikan kepada pelacur yang ada di pinggir jalan itu. Pada waktu temannya ini membawa, dia cari-cari, dia tidak temukan pelacur itu. Dia bawa pulang ini domba yang masih muda. Lalu dia katakan kepada Yehuda, tidak ada pelacur. Orang katakan tidak ada pelacur. 3 bulan kemudian dia dapat berita. Mereka katakan kepadanya, Yehuda, anak mantumu hamil, dia sudah jadi pelacur. Yehuda bilang, bawa sini, kita mau bunuh pada dia. Dan bawalah ini Tamar. Bawa perempuan ini sampai ke depan Yehuda. Yehuda bersedia untuk mengadakan perintah pembunuhan. Perempuan ini bilang, tunggu dulu. Yang menghamili saya adalah laki-laki yang punya cap meterai ini, kalung ini, tongkat ini. Yehuda terkejut. Oh, itu kita punya semua itu. Matius tulis nama seorang perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan ayahnya, tapi dari garis keturunan itu lahirlah juru selamat. Kenapa Matius tulis? Matius begitu berani menuliskan keadaan ini.
Tetapi Matius menuliskan supaya menjadi pekabaran bagi kita yang hidup di penghujung sejarah dunia ini, bahwa apapun kondisi keberadaan kita, kasih karunia Allah itu lebih besar dari keadaan yang kita alami. Tamar pura-pura jadi pelacur, oleh karena pergi untuk menggunting domba ada kebiasaan terselubung prostitusi di dalamnya. Itulah sebabnya dia menyamar. Dan bapak mantunya tidak tahu sebenarnya siapa dia, yang kemudian ditemukan dari apa yang diberikan sebagai jaminan itu. Maka Yehuda menyadari bahwa dia melakukan sebuah kesalahan besar. Dia menelantarkan Tamar, dia menolak Tamar, dia tidak menerima Tamar, dia sisihkan Tamar dari kehidupan keluarganya, dan Tamar merasakan sakit yang begitu dalam. Tetapi pada waktu dia dihadapkan kepada masalah asusila ini, Tamar berdiri teguh, menyatakan bahwa salah itu salah, benar itu benar. Bertemu sama-sama di dalam garis keturunan yang orang Yahudi bilang darah biru, tidak boleh ditulis. Orang yang cacat cemar di situ, Matius kasih masuk. Pada waktu orang-orang Yahudi baca, apa ini yang dilakukan oleh Matius ini? Matius memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa ada saat di mana kita setiap orang dihadapkan dengan masalah seperti masalah Tamar, tidak diterima oleh keluarga, ditolak oleh sahabat, dibuang oleh masyarakat, diperlakukan tidak adil, ditolak oleh orang tua, dan kita merasa tidak berdaya di dalam perjalanan kehidupan ini. Namun ada satu kabar baik dari Tuhan, bahwa dia berada dalam garis keturunan Yesus Kristus, Yesus yang akan datang dan memberikan keselamatan. Kasih karunia Allah itu lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Walaupun kejahatan itu dipikirkan dan direncanakan, walaupun kejahatan itu diselubungi, walaupun kejahatan itu dibuat oleh karena sakit hati, kasih karunia Allah menutupi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran lain yang bisa kita dapat di sini, mengapa Matius menuliskan nama Tamar di sana, untuk menyatakan kepada kita sekalian bahwa ada kasih karunia Allah yang begitu besar bagi setiap orang yang tertindas, setiap orang yang ditolak, setiap orang yang tidak diterima, setiap orang yang sengaja membuat perangkap dosa dan terjerumus di dalamnya. Tapi kasih karunia Allah itu luar biasa dalam kehidupan manusia. Mari kita lanjut baca terus. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Sekarang lebih gawat lagi. Kalau tadi dia memasukkan Tamar, itu sama dengan dia buat koslet di dalam garis keturunan Yahudi. Sekarang Tamar sama dengan dia taruh bom. Sekarang Rahab sama dengan dia taruh bom di dalam garis keturunan Yahudi. Siapa itu Rahab? Mengapa dia tulis nama Rahab? Dia boleh saja tulis di sana Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, selesai. Tidak perlu taruh lagi di sana Rahab. Tidak perlu taruh di sana Tamar. Tapi Matius yang tahu betul strata sosial dan adat istiadat orang Yahudi, dia tidak pusing kasih masuk di sana Rahab. Siapa ini Rahab? Kalau tadi Tamar adalah pelacur pura-pura, maka Rahab ini pelacur asli. Punya rumah bordil, ada orang lain tinggal di situ untuk melacur, dia juga melacurkan dirinya di sana.
ceritanya adalah 100 tahun sesudah Yehuda, bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. 40 tahun kemudian mereka mendekati sungai Yordan dan bersedia untuk menyeberang. Maka Yosua mengutus 2 pengintai, tolong mengintai dulu kota Yeriko. Jadi 2 pengintai ini pergi. Di zaman itu, para pengintai berpikir-pikir, kalau kami mau pergi mengintai dan bermalam di sana, tempat mana yang lebih baik? Tempat yang lebih baik adalah rumah pelacuran atau bordil. Jadi 2 pengintai ini masuk pintu gerbang, mereka duduk, mereka tunggu waktu untuk mau pergi ke rumah bordil ini atau tempat pelacuran ini. Tiba-tiba datang seorang wanita, seorang ibu melihat mereka dan katakan kepada mereka 2, saya tahu kalian berdua. Kalian berdua ini adalah mata-mata dari Israel yang sudah keluar dengan kemenangan-kemenangan. Kalian berdua ini keluar adalah mata-mata dari Israel yang keluar dengan mujizat laut. Kalian mata-mata, benar? Benar. Begini, saya tahu kamu akan menang, tapi mari kita bikin deal. Apa itu? Mari tinggal di rumah saya selamatkan kalian berdua. Tapi ingat, pada waktu kamu datang untuk menyerang kota Yeriko ini, tolong selamatkan saya. Lalu kedua pengintai itu katakan, oke, baik, kalau itu deal, ini yang harus kau lakukan. Taruh pita ungu, benang ungu di rumahmu besok hari. Pada waktu kami datang menyerang kota ini, engkau dan keluargamu seisi rumahmu akan memperoleh keselamatan. Dan betul, penyerangan itu terjadi, maka kota Yeriko hancur berantakan. Tetapi rumah yang ditaruh pita ungu itu, benang ungu itu, tali ungu itu, di dalamnya ada pemilik rumah pelacuran itu, ada orang tuanya, ada sanak saudaranya, mereka semua diselamatkan dan kemudian mereka dibawa. Saudara bisa baca itu dalam Yusuf pasal yang kedua, mereka dibawa untuk tinggal dengan orang Israel. Kemudian Rahab ini mencintai Allah Israel, bukan hanya mencintai Allah Israel, dia menikah dengan orang Israel, seorang pelacur kafir, dibawa ke Israel, jatuh cinta dengan Allah Israel, kemudian jatuh cinta dengan laki-laki Israel, dan menikah dengan laki-laki itu. Kemudian dari garis keturunannya terus menerus mungkin pada keturunannya yang ke-9, lahirlah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Mengapa Matius memasukkan di dalam daftar keturunan orang Yahudi yang begitu ketat, yang tidak mau nama mereka dicemarkan oleh karakter orang-orang yang tidak benar, apalagi dimasukkan di sana nama perempuan? Matius berani memasukkan di dalamnya untuk menjadi pekabaran kasih karunia Allah. Saya bicara tentang kasih karunia Allah terus dalam beberapa aspek yang berbeda-beda. Boleh jadi pengalaman Rahab seperti pengalaman kita. Kita adalah orang kafir yang penuh dengan ketidakpercayaan kepada Allah. Atau seseorang yang memiliki masalah moral seperti Rahab. Tetapi pada waktu kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita. Matius dengan berani memasukkan nama Rahab dalam daftar sisilah Yesus. Rahab memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang kafir sekalipun, bila memberikan kesempatan sedikit kepada Allah,
Allah akan menjamahnya dengan kasih karunia Allah. Walaupun kondisinya adalah kondisi amoral sekalipun, kasih karunia Allah besar di dalam kehidupannya. Pelajaran ini juga boleh jadi merupakan pelajaran bagi kita yang dihadapkan kepada masalah moralitas, narkoba, pengaruh jahat, seks bebas, menikah dengan tidak seiman, hilang dalam arah hidup, marah, benci, dan lain sebagainya. Tapi bila kita memberikan sedikit waktu kepada kasih karunia Allah, maka kasih karunia Allah akan merubah hidup kita. Dan kita akan berada di dalam garis keturunan dari Yesus Kristus. Moral adalah isu besar, tetapi kasih karunia Allah lebih besar dari masalah moral itu. Titus 2 ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Rahab pelacur besar itu selamat dari masalah moralnya. Begitu juga saudara dan saya, kita dapat keluar dari masalah moral kita bila kita berikan sedikit waktu kepada Allah dan dalam jamahan kasih karunia-Nya. Mari kita lanjut, kita baca terus ayat 3 dan seterusnya. Kita pindah ke ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Perempuan lagi dia masukkan di sini. Ini Matius, coba dia tulis saja di sana. Daud memperanakan Salomo, selesai. Tapi dia masukkan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Siapa istri Uria? Batseba. Dia boleh tulis di sana Daud memperanakan Salomo dari Batseba, titik. Tapi dia taruh di situ istri Uria, ya, istri Uria. Oh maaf, saudara, saya harus kembali ke atas. Salomo memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Mohon maaf, saya terlalu cepat ke bawah. Dari Rut. Siapa ini Rut, saudara sekalian? Jadi saudara lihat perempuan-perempuan yang dimasukkan oleh Matius di dalam penulisan ini, moral mereka bukan moral yang baik. Sekarang kita sampai kepada Rut. Siapa ini Rut? Rut adalah, kalau saudara baca Rut 4 ayat 12 sampai yang ke-22, Rut adalah produk dari hubungan seks antara bapa dan anak. Hubungan seks antara bapa dan anak. Saudara masih ingat Allah datang kepada Abraham dan katakan bahwa dia akan menghabiskan atau akan membinasakan kota Sodom. Di sana ada Lot, istri, 2 orang anak gadisnya. Saya singkatkan cerita karena waktu kita singkat. Kemudian malaikat itu katakan tinggalkan kota Sodom. Mereka tinggalkan kota Sodom dengan pesan jangan menoleh ke belakang, lari dan selamatkan dirimu. Jadi mereka lari. Pada waktu mereka lari, istri dari Lot ini mengadu 3 hal. Pada waktu berada di dalam kota Sodom, kota yang jahat itu, istri Lot ini adalah seorang yang memanjakan hawa nafsu. Kedua, seorang yang materialis, harta itu segala sesuatu. Ketiga, seorang yang sekularis, ingin serupa dengan dunia ini. Jadi malaikat bilang, lari, jangan pandang ke belakang, selamatkan dirimu. Sementara api menyala, Lot ingat, istri Lot ingat, sahabat-sahabatnya, harta bendanya, kemudian dia menoleh dan dia menjadi tiang garam. Lot melanjutkan perjalanan, lari bersama dengan kedua anak gadisnya
Saya singkatkan cerita, mereka berada di satu tempat, ya, lari ke kota Soar, mereka masuk di gua. Malaikat bilang pergi ke tempat, di tempat yang ada laki-laki di sana, ada perempuan di sana. Tapi mereka tinggal di dalam gua. Waktu di dalam gua, kedua anak gadisnya lihat. Lalu kakaknya bilang sama adiknya, "Dek, mama so mati. Kita dua punya calon suami, tak tinggal sudah terbakar di Sodom. Siapa yang mau lanjutkan garis keturunan dari papa?" Tidak ada. Jadi begini, kita ada ide. Apa itu? Begini, sebentar sore, tamu kasih mabuk papa, kong kita tidur dengan papa. Besok, ngana kasih mabuk papa, kong ngana tidur dengan papa, supaya torang dua lahirkan anak dan silsilah dari papa ini tetap ada. Dan betul, lahirlah bagi mereka anak yang tua kasih nama Moab, yang kedua kasih nama Amon. Bangsa yang Tuhan katakan habiskan mereka karena mereka jahat di mata Tuhan. Jadi Rut adalah cucu keturunan ke-11 dari Lot. Cucu cici apa lagi ya Pak Weni, saya tidak tahu dia punya bahasa Indonesia apa yang bisa cocok untuk kita sampai di situ. Lalu pertanyaan di sini adalah, mengapa Rut dimasukkan dalam daftar sisila Yesus Kristus? Memalukan. Orang Yahudi melihat bahwa kami ini punya keturunan darah biru, artinya punya nilai yang tinggi, keturunan bangsawan, kita katakan demikian. Tidak boleh ada tulis nama perempuan, ada masuk di sana Tamar, ada masuk di sana Rahab, kemudian masuk di yang berikut Rut. Kalau Tamar itu adalah pelacur pura-pura, Rahab itu pelacur asli, pemilik bordir, rumah pelacuran. Rut produk dari penyimpangan seksual antara bapa dan anak yang semua bertemu dalam garis keturunan Yesus Kristus, yang Matius berani taruh di sana dengan tujuan mengangkat betapa besarnya kasih karunia Allah dalam kehidupan manusia. Memberikan pelajaran kepada manusia yang berada di penghujung sejarah dunia ini, bahwa ada orang yang dihadapkan kepada pelecehan seksual, boleh jadi dari ayah, tetapi dia diam saja. Oleh pamannya, tetapi dia tutup mulut dan membawa beban dalam hatinya. Oleh opanya, tetapi dia tutup sakit hati ini dan berbagai penderitaan-penderitaan lainnya. Suatu ketika, saya dimintakan untuk mengurus masalah pelecehan seksual dari seorang ayah terhadap anak perempuannya. Anak perempuan ini kuliah di Unlab, tapi bapaknya tarik dia kembali. Mamanya bersaksi bahwa saya lihat sendiri mereka dua mengadakan hubungan seksual. Saya ikut jejak di mana bapaknya pergi, bawa anak ini mendapatkan informasi-informasi. Bertemu dengan anak gadis ini. Pendeta, saya tidak mampu mengangkat beban dosa ini. Pendeta, sudah 5 tahun lebih saya berada di dalam keadaan tertekan. Pendeta, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk dapat memperoleh jaminan pengampunan dari Tuhan? Saya katakan kasih karunia Allah itu luar biasa. Dan itu yang terjadi dalam garis keturunan dari Rut.
Yang pada akhirnya ujung-ujungnya ada Yesus Kristus yang lahir di sana. Matius menuliskan ini untuk menyatakan kepada kita semua, apapun latar belakang moralitas kita, sampai pada situasi seperti ini, kasih karunia Allah lebih besar dari segala dosa kekejian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Allah mau kita datang kepada Dia untuk memperoleh pengampunan daripadanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Rahmat Allah, kasih karunia Allah itu besar. Saya bimbing anak gadis ini. Kebetulan orang tuanya, mohon maaf, mohon izin teman-teman pengerja, adalah seorang pengerja. Tapi pada akhirnya, pada waktu dia tahu bahwa ada kasih karunia Allah yang menutupi segala dosanya yang dilakukan dengan bapaknya, dia tersenyum dan kembali membangun kehidupannya. Dan sekarang ini, istri dari seorang suami yang takut akan Allah dan melayani Tuhan dengan baik di dalam jemaat Allah. Kasih karunia Allah. Matius menaruh di sana nama Ruth untuk memberikan pelajaran kepada kita. Saya ulangi, apapun dosa kita, Allah ada di sana untuk mengampuni dosa kita karena kasih karunia Allah itu. Mari kita pindah ke ayat berikut. Kita tinggal 10 menit, saudara sekalian. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, perempuan lagi. Tidak boleh di dalam keturunan orang Yahudi. Tapi Matius taruh, ini garis keturunan bangsawan yang selalu ditonjolkan Abraham, ditonjolkan Raja Daud, ditonjolkan Mesias. 3 tokoh utama yang ditonjolkan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang di dalam penulisan garis keturunan ini atau silsilah, Matius taruh lagi. Matius kan boleh tulis saja Daud memperanakan Salomo, selesai, sama dengan di atas. Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, kan selesai. Tapi tidak, Matius mau tulis, saya mau tulis bahwa Daud memperanakan Salomo dari istri orang. Tercoreng garis keturunan itu. Tapi Matius tulis, dia tulis istri Uria, ya, ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Mengapa dia masukkan nama Uria di sana? Oleh karena ada maksud yang dia taruh di sana. Matius menuliskannya, dan ini adalah merupakan penekanan yang keras, sangat tajam dan kuat dan menusuk sampai ke dalam sumsum. Bayangkan saja di dalam garis keturunan bangsawan ini ada keturunan yang diturunkan dari istri orang lain. Herodes menyuruh membunuh bayi-bayi untuk menghilangkan garis keturunan, karena Herodes itu adalah bukan asli Yahudi. Dia campuran Yahudi dan Idumea. Sekarang Matius tulis ada dari garis keturunan seorang raja, tokoh terkenal, Daud, memperanakan Salomo dari istri orang. Siapa istri orang itu? Uria. Siapa Uria itu? Uria itu orang Het, orang kafir. Orang kafir, saudara. Apa tujuan dia masukkan? Dia tulis
istri Uria ada dua tujuan. Yang pertama, supaya orang tahu bahwa Daud menghamili istri orang lain. Itu raja yang dibangga-banggakan itu. Ada menghamili istri orang lain. Kedua, supaya orang tahu bahwa orang itu, Uria itu adalah orang kafir yang lebih setia kepada Tuhan daripada Daud. Ada orang kafir lebih setia kepada Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Bunuh Uria. Saya mulai bayang-bayangkan dan baca Alkitab, tulisan Roh Nubuat, bahwa pada waktu kita diselamatkan nanti di dalam kerajaan surga, kemudian pada waktu datang ke dunia baru, ada hal-hal yang belum diselesaikan, mau diselesaikan. Contoh, saya membunuh seseorang, dia selamat, saya selamat. Di situ saya datang dan minta maaf kepada dia. Walaupun Alkitab menuliskan bahwa segala yang lama sudah lama. Dan saya bisa bayangkan pada saat itu akan ada di sana Batseba, Daud, Uria. Tiga-tiga ini berada di dalam garis keturunan Yesus Kristus. Uria orang kafir itu setia kepada Tuhan lebih daripada seorang yang dipilih oleh Tuhan. Uria orang kafir itu setia kepada tugas daripada seorang yang ditugaskan oleh Allah untuk membawakan menjadi abdi Allah. Amazing grace, how sweet the sound. Kasih karunia Allah itu sungguh luar biasa. Walaupun Daud telah membunuh dan berzinah, tetapi kasih karunia Allah itu luar biasa. Saya ulangi, Tamar pura-pura jadi pelacur, Rahab pelacur asli, Rut produk hubungan seks ayah dan anak, Batseba dilecehkan oleh suami orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius menitik beratkan di sini bahwa ada orang kafir yang lebih setia daripada orang percaya itu sendiri. Yang kedua, ada orang percaya yang mengambil istri orang lain. Yang ketiga, ada moralitas yang besar, tetapi ada kasih karunia Allah melebihi segala sesuatu. Amazing grace. Saya ulang-ulang itu. Amazing grace. How sweet the sound. Kira-kira terus dan seterusnya ya. Kalau grup ambasador menyanyi tadi bagus sekali saudara sekalian. Mari kita lanjut. Karena saya tinggal 5 menit jadi saya lompat ke bagian berikut. Kita pindah langsung ke ayatnya yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria. Nama satu perempuan lagi. Keheranan terjadi. Matius, kenapa mau tambah lagi di situ perempuan? Tulis saja Yusuf sudah cukup. Tapi dia taruh perempuan. Hebat ini Matius. Dia tulis semua perempuan-perempuan yang moralitasnya itu tidak bagus. Dan produk moralitas manusia yang tidak bagus. Lalu dia tutup dengan seorang perempuan. Apa yang terjadi di sana, saudara? Saudara lihat pada ayat 18 dan seterusnya. Yusuf suami Maria. Mereka belum dinikahkan. Maria so hamil. Kenapa jadi begini? Lalu diam-diam Yusuf atur-atur supaya ceraikan dia. Saya bisa tahu, saya bisa rasakan bagaimana perasaan Yusuf ya. Saya bisa rasakan bagaimana perasaan Yusuf karena saya pernah tangani masalah seperti ini.
Ada seorang datang sama saya tidur kira-kira di satu tempat, jam 12 tengah malam pintu hotel saya diketuk. Di antara buka dan tidak, siapa orang yang datang tengah malam berkali-kali mengetuk pintu hotel saya? Takut, cemas, tapi diketuk terus. Sesudah itu berhenti. Kemudian telepon berdering. Siapa ini? Perlahan-lahan saya angkat telepon itu. Selamat malam pendeta. Waktu saya dengar pendeta, bolehkah saya bertemu dengan pendeta? Karena saya memiliki beban yang telah saya jalani kurang lebih 6 tahun. Dan cuma pendeta yang saya pikir bisa menolong saya. Saya katakan mari, kami masuk, kemudian dia duduk. Tatapan pada waktu dia menatap saya, dia menangis. Sebelum dia ceritakan segala sesuatu, lalu dia katakan kepada saya, pendeta, cuma pendeta saya percaya dan saya ceritakan ini. Saya dan istri saya, orang tua tidak, keluarga tidak, cuma pendeta. Apa masalahmu? Apa yang bisa saya tolong? Dia katakan, mari kita bertelut sama-sama dan berdoa. Di dalam doa itu dia menangis, memintakan kekuatan dari Tuhan untuk menceritakan segala sesuatu. Sesudah itu dia ceritakan sama saya, pendeta, istri saya mengalami masalah-masalah ini dan seterusnya. Saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan, ada apa yang terjadi dengan istri saya? Dan pada akhirnya Tuhan jawab doa saya. Apa itu? Tuhan bukakan masalah yang terjadi dengan istri saya. Apa itu? Pendeta, kami punya anak. Satu di antara anak itu bukan anak saya. Saya biarkan dia menangis. Seberapa lama you jalani ini? 5 tahun pendeta. Saya tidak sanggup menghadapi semua ini, jadi saya bawa kepada pendeta. Dia lanjutkan cerita. Anak itu adalah anak dari ketua jemaat itu. Kemudian pendeta yang kedua. Istri saya juga dipaksa melayani keinginan seks dari pengerja ini. Saya bisa melihat bagaimana beban kehidupannya selama bertahun-tahun menghadapi masalah tersebut. Jadi pada waktu membaca bahwa Yusuf dengan diam-diam mau menceraikan Maria, jelas karena dia tidak mau ada aib di dalam garis keturunan itu. Kalau yang tadi saya cerita itu ya, singkat cerita saya berikan nasihat, doakan dia dan seterusnya dan seterusnya. Puji Tuhan. Sekarang ini dia adalah seorang pimpinan daerah yang melayani Tuhan. Kami kubur semua masalahnya. Kasih karunia Allah itu luar biasa. Matius menaruh nama Maria di sana. Kemudian cerita selanjutnya katakan bahwa malaikat datang kepada Yusuf dan menyampaikan bahwa anak itu dikandung dari Roh Kudus, dia akan menjadi juru selamat. Kemudian Yusuf terima.
Matius menaruh nama Maria di sini untuk menyatakan bahwa bila mana kita berdiri teguh di dalam kebenaran Allah, moral kita akan moral yang lurus, hidup kita adalah hidup yang lurus. Jam 12 tepat, saudara sekalian. So harus berhenti. Saya minta izin 5 menit untuk saya tutup. Maria berdiri sebagai seorang perempuan yang kudus. Maria berdiri sebagai seorang perempuan yang benar. Maria berdiri sebagai seorang perempuan yang setia, yang berdiri di dalam kebenaran Allah. Matius taruh di sana bahwa garis keturunan dari Yesus itu ada yang bengkok kiri kanan sana sini, tapi kasih karunia Allah itu besar. Tapi Matius taruh di sana juga bahwa ada dari garis keturunan ini yang setia, yang bersih, yang lurus. Walaupun goncangan kehidupan dalam keadaan apapun, mereka tetap berdiri untuk menjaga kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia Allah itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Maria mewakili setiap orang yang berdiri teguh di dalam imannya untuk mempertahankan kelakuannya dari berbagai tantangan hawa nafsu, berbagai tantangan materialisme, berbagai tantangan sekularisme, tetap berdiri teguh untuk menjaga kebenaran ini. Kemudian, saudara, pada ayat yang ke-18 seterusnya, keheranan yang terakhir. Keheranan yang ke-6 adalah ada pohon keluarga yang lain yang dituliskan dalam Matius pasal 1 ayat 18, kelahiran Yesus dan seterusnya. Ayatnya yang ke-21, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan memberikan keselamatan bagi umatnya. Matius menulis 2 silsilah. Silsilah Yesus dari keturunan Yahudi. Silsilah bagian pertama ini dikenal dengan memperanakan. Tapi silsilah yang kedua yang Matius tulis dalam Matius 1 ayat 18 ini, silsilah yang disahkan oleh darah Yesus Kristus. Pohon keluarga dari Matius 1 ayat 1 sampai yang ke-17 ini hanya untuk orang Yahudi, saudara tidak bisa masuk di sana, kasihan kita sekalian. Tetapi pohon keluarga dalam Matius 1 ayatnya yang ke-18 dan seterusnya di sini. Barang siapa yang percaya, yang datang kepadanya ada di dalamnya. Garis keturunan yang pertama ini terjadi oleh karena rahmat Allah ada di sini. Tapi rahmat yang sama berada pada pohon keluarga di sebelah sini untuk mengangkat manusia yang berdosa di sebelah sini. Yesus dilahirkan dalam pohon keluarga ini secara genetika, sehingga di pohon keluarga ini dia mati untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saudara berada? Apakah saudara berada dalam garis keturunan daripada Yesus Kristus, atau saudara berada di luar garis keturunan itu? Saudara dan saya berada pada garis keturunan Kalvari, di mana Yesus datang, Yesus mati, dan kasih karunia-Nya ini menjadi bagian kita sekalian. Untuk itu, mari di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat-umat Allah, lihatlah kepada kasih karunia Allah. Renungkan salib di Bukit Golgota. Garis keturunan yang dimeteraikan oleh darah Yesus, di mana saudara dan saya tidak tertulis pada garis keturunan pertama, tapi kita tertulis pada garis keturunan kedua. Di dalam perjalanan iman kita, sampai pada waktu kedatangan, Yesus akan berdiri dan menyambut kita. Anakku,
terima kasih karena Engkau telah menerima kasih karuniaku. Kasih karuniaku cukup bagimu. Terimalah keselamatan yang kuberikan kepadamu. Hiduplah bersamaku untuk selama-lamanya. Allah berkati kita. Doa saya pada siang ini. Amin. Tentunya kita sepakat untuk mengucapkan banyak terima kasih untuk firman